untuk memberi makan orang banyak itu. Asumsi mengapa Filipus tiba pada pernyataan itu, saya kira ada uang padanya. Iya. Kan dia punya uang ada. Iya. Jadi ada kapital tertentu ya yang sudah mereka yang mereka miliki. Makanya dia... Halo sahabat Eliora Podcast. Kita jumpa lagi dalam dialog bersama terkait dengan tema politik dalam pandangan iman Kristen. Hadir bersama dengan kita saat ini Bapak Pendeta Elifas Tomix Maispatela yang adalah Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kalwedo, sahabat Eliora Kalwedo. Terima kasih sudah hadir di dalam program kita saat ini. Terima kasih. Ya mungkin sebelum kita berbincang terkait dengan topik yang tadi sudah dibahas, mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang membuat Bapak hadir di Tiakur, Maluku Barat Daya ini. Ya, saya hadir di sini bersama dengan Yayasan Inaama GPM karena ada satu program kolaborasi Sinode GPM melalui Yayasan Inaama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang kita pusatkan kemarin itu di Desa Tonwawan dan Dusun Kera untuk 30 kepala keluarga yang sesuai hasil identifikasi yayasan dan pemerintah kabupaten itu memang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak huni. Iya, itu maksud dari kedatangan Bapak Pendeta dan tim di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kita kembali ke topik diskusi kita. Kita akan berbicara tentang politik dalam pandangan iman Kristen. Dan oleh karena itu, kadang orang mengatakan bahwa politik ini sesuatu hal yang tabu dan takut dibicarakan apalagi di kalangan gereja. Mungkin Bapak bisa mengupas sedikit terkait dengan pandangan politik ini dari sisi iman orang percaya atau orang Kristen itu. Ya Bu Martin, saya kira ini topik seksi ya. Ya. Topik seksi kita di Indonesia, apalagi dalam konteks pemilihan umum langsung. Terkadang orang memahami dan memandang gereja itu sebagai salah satu elemen sosial yang punya peran yang sangat signifikan dalam konteks politik di Indonesia. Saya mau mendudukkan perspektif kita begini, bahwa gereja bertanggung jawab menghidupkan demokrasi Indonesia. Ya. Sejak semula ketika bangsa ini merdeka, gereja-gereja di Indonesia dan semua komponen umat beragama itu telah bersepakat bersama dengan para founding fathers kita untuk memperkuat demokrasi. Demokrasi yang tentu berdasarkan pada Pancasila. Ya, itu demokrasi yang setara, demokrasi yang adil, yang memberikan hak kepada semua warga juga secara adil. Itu posisi teologi gereja juga di situ. Ya, karena itu bagi gereja, saya meminjam saja ya pernyataan Yohanes Leimena, seorang Kristen yang di bangsa ini pernah dipercayakan 7 kali menjadi pejabat presiden di masa revolusi. Dia mengatakan bahwa politik itu bukan alat kekuasaan. Yang menariknya adalah menurut Leimena, politik itu seni. Seni untuk apa? Seni untuk melayani. Jadi pelayanan itu inti daripada politik. Jadi kalau gereja berusaha bersama untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan karena itu politik, gereja dalam pengertian itu juga warga gereja, maka dia mesti menjalankan tugas politik itu sebagai bagian dari pelayanan. Iya. Saya mau meminjam 2 cerita Alkitab ya, sahabat Eliora yang saya kasihi, yang mungkin bisa mengkonstruksi ya kepada kita bagaimana posisi teologi gereja dan orang Kristen dalam konteks politik dan demokrasi. Cerita yang pertama itu adalah cerita Injil ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita bisa baca ya di dalam 4 Injil itu. Ada, kalau kita kompilasi data dari ke-4 Injil itu, ada cerita yang bisa dirunut seperti ini. Ada orang banyak yang karena tertarik dengan ajaran Yesus, mereka mengikuti Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ini kan model pengorganisasian sipil. Ya, jadi ada orang yang mengikuti Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain karena mereka tertarik dengan ajaran Yesus, tapi juga kagum ya dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan. Yang paling penting dari situ adalah mengapa mereka mengikuti, karena mereka percaya
Iya, iya. Nah, aspek ini penting. Trust. Trust, percaya itu penting di dalam sebuah proses pengorganisasian sipil. Nah, kalau demokrasi dilihat sebagai cara itu, maka demokrasi mesti menghidupkan dimensi trust, Iya. dimensi percaya. Ada kepercayaan ya Pak. Iya, jadi karena rasa percaya itu orang mau berjuang bersama. Mereka mengikuti. Di suatu tahapan dalam cerita Injil itu, pada saat orang banyak itu sudah berkumpul di suatu tempat, lalu dalam katakanlah survei observasi para murid, Iya. ditemukan bahwa mereka, orang banyak itu kehabisan bahan makanan. Ini ada problem, Iya. ya ini ada masalah. Mereka kehabisan bahan makanan. Dan masalah ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masalah ini kan harus diselesaikan. Saya kira Yesus tidak sendiri ya. Yesus bersama dengan kelompok 12 muridnya. Ya, kalau kita pakai teori politik, saya yakin kepada mereka pun telah dibagi-bagikan tugas. Misalnya Simon Petrus bertugas untuk mengurus apa, Filipus bertugas mengurus apa, Yudas bertugas mengurus apa. Sudah ada pembagian peran. Dan kalau kita pakai perspektif politik sebagai seni untuk melayani, mereka sudah melakoninya nih. Dan saat mereka melakoninya, mereka menemukan ada masalah, yaitu kekurangan bahan makanan. Orang banyak itu kekurangan bahan makanan. Artinya bahwa ada kebutuhan real Iya. yang mesti dipecah, yang mesti dipenuhi. Ya, kekurangan bahan makanan itu gambaran dari ada kebutuhan. Pelayan politik mesti menjawab kebutuhan itu, ya dengan memberi apa yang mereka butuhkan, makanan. Iya, iya, iya. Jadi saya yakin sudah ada niat itu. Dan ketika mereka membawa masalah itu kepada Yesus, apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Iya, iya. Saya kira sahabat Eliora ya, kalimat itu penting. Kamu harus memberi mereka makan. Dan kembali ke tema politik sebagai seni melayani, yang Yesus mau bilang buat para murid adalah konteks pelayanan itu. Iya. Itu perintah. Betul. Jadi kamu harus memberi mereka makan. Apakah problemnya selesai? Tidak. Tidak selesai. Filipus bilang buat Yesus begini, sebaiknya suruh mereka kembali ke kampungnya masing-masing. Mungkin dia mencari solusi ya, Iya. solusi yang menurut dia tepat lah. Lebih baik mereka kembali ke kampungnya. Karena menurut Filipus, roti yang murah nih, roti seharga 200 dinar atau 2 dinar itu tidak cukup untuk memberi makan orang banyak itu. Asumsi mengapa Filipus tiba pada pernyataan itu, saya kira ada uang padanya. Iya, iya, iya. Kan dia punya uang ada. Iya. Jadi ada kapital tertentu ya yang sudah mereka mereka miliki. Makanya dia kan mengkalkulasi kalau dia membeli roti dengan harga itu pun itu yang paling murah ya. Kalau kita baca teks Alkitab itu jenis roti yang paling murah. Itu tidak cukup memberi makan orang banyak itu. Kalkulasi Filipus ini sesuai dengan realitas yang ada. Tapi saya kira kalkulasi Filipus itu berdasarkan pada potensi yang juga ada pada mereka. Ada modal. Ada sedikit lah. Walaupun sedikit. Nah ini soalnya ini mau digunakan atau tidak? Iya. Digunakan secara tepat atau tidak? Jangan-jangan ini dikorupsi. Itu kan realitas Ya, tuh, bisa, realitas. bisa. Nah, saya kira catatan saja ya. Yesus tidak mengubah perintahnya. Ya, Yesus tetap bertahan pada perintahnya, kamu harus memberi mereka makan. Iya. Ya, tapi problemnya sudah multidimensional ini. Kekurangan bahan makanan, kekurangan modal, kekurangan Jumlah orang uang. besar. Jumlah orang besar. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan Yesus tidak mengubah perintahnya. Kamu harus memberi mereka makan. Tidak bisa lari dari situ. Iya, betul. Itu fakta. Nah, ini menariknya. Artinya begini. Kalau kita memahami tugas melayani dalam konteks politik pun sebagai sebuah panggilan, akan selalu ada dimensi partisipatoris Iya. atau keterlibatan orang lain, keterlibatan masyarakat. Iya. Ya, dan saya kira demokrasi seperti itu. Jadi kita tidak sendiri. Iya.
Yang penting begini, yang penting masyarakat punya trust kepada kita, punya rasa percaya kepada kita. Di waktu kita berhadapan dengan problem yang multidimensional sekalipun, ada partisipasi warga. Ada. Nah, cerita Injil bilang begini, datanglah seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dia menyerahkan itu kepada Yesus. Ini dimensi partisipatoris yang sangat luar biasa. Demokrasi yang dewasa, politik yang dewasa, yang matang itu harus membuka ruang pada partisipasi warga. Tapi saya kasih catatan lagi, partisipasi warga seperti itu akan terjadi kalau dia percaya. Trust tadi ya Pak? Ya. Kalau dia percaya kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Iya. Dia akan memberi segala potensinya untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah itu masalah publik, bukan masalah personal satu orang, masalah publik, masalah masyarakat, masalah orang banyak. Tapi dia terlibat dalam persoalan itu untuk menyelesaikan masalah. Pesannya apa? Kita mesti dapat, politik itu dan demokrasi harus dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Betul. Sebab dengan rasa percaya masyarakat itu, maka kita kuat. Pemerintah kuat, rakyat kuat, sebab kita menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ada potensi yang besar dimiliki oleh pemerintah, tapi suatu waktu kita mesti mengakui juga ada potensi yang luar biasa. Ada potensi besar di sini, tapi ada potensi luar biasa pada masyarakat. Ini kalau dikolaborasikan, saya kira jalan. Tidak ada masalah. Artinya, intinya adalah dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, politik itu benar-benar adalah sebuah seni untuk melayani, dan pelayanan itu yang memungkinkan semua orang dapat terlibat sehingga tidak ada siapa yang subjek, siapa yang objek. Tapi semua berpartisipasi bersama-sama. Tujuan gereja dengan pendidikan politik warga adalah untuk melibatkan seluruh warga masyarakat, warga gereja di dalam kehidupan politik itu secara setara. Itu cerita pertama. Ya. Ada cerita kedua yang sebenarnya menarik juga menurut saya ya, kalau saya baca catatan Injil. Ya, misalnya cerita Yesus dengan keluarga Lazarus dalam Injil Yohanes. Lazarus itu kan sahabat Yesus, dan Yesus tidak hanya bersahabat dengannya. Yesus bersahabat dengan 2 saudara perempuannya yang lain, yaitu Marta dan Maria. Suatu waktu Lazarus mati. Bagi Marta dan Maria, kalau hari itu Yesus ada, dia tidak akan mati. Dia pasti sembuh. Ya, artinya Marta dan Maria itu melukiskan bahwa ada ekspektasi, ada harapan. Harapan yang dimiliki oleh orang-orang kecil kepada seseorang yang mereka tahu punya kuasa, punya kewenangan. Maksud saya adalah politik itu mesti juga menumbuhkan ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat. Kepada siapa? Kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya. Dan dia tahu, ya, karena trust yang tadi itu ya, dia tahu bahwa kalau pemerintahnya hadir, masalah yang berat itu tidak mungkin akan terjadi. Kalau pemerintahnya hadir. Nah, soalnya sekarang Lazarus mati. Dan Yesus datang menjumpai 2 saudara perempuan itu. Dan mereka mengatakan Lazarus sudah mati. Tapi Yesus tidak menyerah pada keadaan itu bahwa Lazarus sudah mati. Dia mau menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan Lazarus. Dia bilang, antar aku ke tempat dia dikuburkan. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Maksud saya begini, kehadiran seseorang dengan kuasa yang ada padanya itu dapat mengangkat citra orang-orang yang selama ini tersingkirkan. Satu, karena keluarga Lazarus itu keluarga miskin. Mereka tersingkir dari pergaulan di masyarakat. Tapi dengan Yesus hadir, Yesus bisa menyelesaikan masalah, bahkan masalah yang sangat berat. Dan yang Yesus menyelesaikan masalah itu dengan menghidupkan. Maksud saya adalah kehadiran seorang di seorang katakanlah pemerintah dalam hidup masyarakatnya itu menjamin kehidupan. Ekspektasi yang masyarakat beri kepada seseorang pemerintah itu adalah semacam apa ya?
totalitas penyerahan hidupnya. Karena dia yakin pasti hidup. Kehidupan ada. Iya. Tidak mungkin mati. Iya, luar biasa. Kita sebenarnya sudah ini di materi kuliah sebenarnya semester 7 atau 8 ini sebenarnya ya Bapak. Cukup berat tapi mungkin kita harus belajar untuk memahami. Kalau tadi dikutip misalnya tentang politik itu menjadi seni untuk melayani, tapi mungkin Bapak bisa memperdalam sedikit terkait dengan selain Yesus itu sering membuat mujizat, tapi ciri-ciri atau sifat Yesus itu seperti apa sehingga orang tuh selain percaya, tapi dong mau ikut itu. Mereka mau datang untuk bersama-sama dengan Yesus. Apakah Yesus juga selalu bergaul dengan orang-orang yang termarginalkan dan melupakan orang-orang yang besar? Atau seperti apa mungkin ciri-ciri Yesus itu yang sehingga membuat orang tertarik? Saya kira ini menarik ya, ini bukti warga jemaat kita rajin PA. Ya, yang pertama, Yesus itu peka dengan persoalan umat manusia. Soal yang paling besar yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah dosa. Tapi dia peka. Kepekaannya itu terbukti ketika dia menjadi manusia. Ya, sebab tujuan dia menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu yang pertama. Jadi bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang betul-betul sensitif dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Yang kedua, dia melakukan hal itu hanya karena satu sifat yang hakiki di dalam dirinya, kasih. Jadi karena begitu besar kasih setianya, maka dia rela menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia ya, seperti itu dalam Injil Yohanes. Tapi kalau kita kawinkan dengan misalnya Markus 10 ayat 45, bahkan dengan menjadi manusia, dia rela untuk mati. Jadi ada kepekaan yang disemangati oleh kasihnya, tapi aspek kerelaannya. Kerelaan untuk memberi diri, kerelaan untuk mengorbankan diri. Ya, itu untuk apa? Untuk memulihkan, untuk mengangkat lagi citra manusia yang sudah jatuh di dalam dosanya itu. Jadi kerelaan untuk mengorbankan diri. Ini 3 sifat hakiki Tuhan dalam iman Kristen yang kita percayai dan harus menjadi bagian juga dari karakter hidup orang Kristen dalam peran apapun, bukan hanya dalam konteks politik, tapi dalam peran apapun. Ya, saya kira kembali kepada pertanyaan yang tadi, Yesus sebenarnya tidak menjaga jarak antara dirinya dengan orang-orang lemah dan dengan pemerintah. Tapi Yesus menempatkan dirinya dalam posisi kritis, posisi kritik terhadap pemerintah atau orang-orang kaya dengan orang-orang kecil, ya, orang-orang yang termarginalkan. Dia mewakilkan dirinya itu sesungguhnya pada diri orang-orang lemah. Ya, misalnya kita baca dalam Matius 25 ketika dia mengatakan, ketika aku lapar kamu memberi aku makanan, ketika aku haus kamu memberi aku minuman, dan seterusnya. Dia memposisikan diri dengan mereka. Bukan hanya untuk katakanlah menyelamatkan mereka dan mengabaikan orang-orang yang lain, orang-orang besar, orang-orang berkuasa, tidak. Tapi untuk memberi pesan kepada mereka yang kaya, yang berkuasa, mesti melayani orang ini. Jadi jembatan yang semulanya terputus oleh karena katakanlah diskriminasi, ya, oleh karena ketidakadilan, ini disambung lagi. Jangan mengantar orang-orang yang punya modal, yang punya kuasa, ya, yang punya power untuk melayani orang-orang yang tersingkirkan, mereka yang miskin, mereka yang lemah. Jadi dia pulihkan semuanya. Nah, saya kira dalam perspektif tema kita, itu yang mesti kita lakukan sebagai dalam peran politik. Pulihkan segala sesuatu, pulihkan semua relasi. Dan tidak boleh ada semacam pertentangan antara kelompok yang marginal dengan yang berkuasa. Tapi kita harus memposisikan diri pada kelompok yang marginal sambil mengajak mereka yang berkuasa datang dan menolong mereka yang lemah, yang termarginalkan, supaya adil. Ya, bagaimana kita bisa tangkap pesan? Saya rasa cukup berat kalau kita mau menangkap pesan ini hanya dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita harus mencoba.
pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta ini luar biasa. Mungkin juga kita bisa lihat Pak Pendeta, apa sih yang sebenarnya penting sekali di politik untuk dewasa sekarang ini. Karena esensinya adalah politik itu seni untuk melayani tadi seperti yang dikatakan. Tapi hari-hari ini seolah-olah politik itu hanya untuk orang-orang besar dan tidak bagi orang-orang kecil dan orang-orang lemah misalnya. Tapi juga politik itu dipakai untuk lalu mencari kekuasaan. Apakah politik itu sebenarnya nilai-nilainya sudah bergeser ataukah masih tetap dipegang teguh? Mungkin bisa juga dilihat dari konteks kita saat ini, Pak. Ya, nilai sejatinya politik itu menurut saya adalah keutuhan. Ya. Ya, karena politik itu adalah sebuah tindakan untuk mempersatukan, menghimpun. Itu nilai sejatinya. Ya. Dan politik bangsa itu bertujuan bagi keadilan, kedamaian, kesejahteraan. Itu politik sebuah bangsa. Saya kira di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah tertera jelas itu tujuan nasional kita. Sehingga politik dan demokrasi Indonesia itu mesti diarahkan untuk mencapai tujuan nasional. Iya. Yaitu, ada apa yang salah? Perilaku berpolitik. Ya, mungkin juga orang mengatakan sistem politik kita yang masih carut marut. Iya, karena setiap ganti rezim selalu ada perubahan dalam sistem dan mekanisme politik. Ya, itu juga sebagai akibat dari sharing power itu, bagi-bagi kekuasaan. Tapi kalau bagi gereja, yang penting dibentuk itu adalah perilaku politik warga. Iya, iya. Dia sebagai elit politik maupun sebagai masyarakat pada level bawah, itu perilaku politiknya yang harus dibentuk. Saya kasih contoh ya, GPM sejak waktu yang lama dalam kaitan dengan pemilihan umum langsung menjadikan pendidikan politik dan kewargaan sebagai program prioritas gereja. Iya. Tujuannya adalah memberi tahu atau menyampaikan kepada warga apa yang menjadi hak demokrasi dan hak politiknya. Iya. Supaya warga itu juga yang pertama bisa terlibat dalam aktivitas demokrasi, katakanlah menjadi caleg dan seterusnya, Iya. atau memperjuangkan hak sipilnya, tapi harus dengan jalan yang konstitusional. Iya. Jadi tidak boleh melawan hukum. Ya, dia bisa melakukan demonstrasi, tapi tidak boleh melawan hukum. Karena itu cara demonstrasi itu mungkin juga salah satu cara memperjuangkan hak konstitusional warga. Iya. Nah, kita berharap perilaku politik yang seperti ini menghidupkan persaudaraan di antara kita. Jadi jangan misalnya karena pesta politik ada kepentingan 1-2 calon, kita yang gontok-gontokan. Iya. Ya, memecahkan hubungan. memecah hubungan kekeluargaan, memecahkan hubungan unit misalnya ya atau jemaat. Itu tidak boleh. Iya, iya. Ya, jangan karena misalnya baliho milik seorang caleg yang bukan warga di situ, kita yang pukul. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi silakan saja karena hak konstitusional itu dijamin. Kalau Anda mau memilih, Anda tinggal masuk di dalam bilik suara dan memilih. Iya. Nah, ini yang mau kita bentuk, karakter politik atau perilaku politik yang seperti itu. Yang berikut adalah supaya warga kita juga gigih berjuang. Sehingga misalnya, kalau dia menjadi anggota legislatif, kalau dia menjadi bupati, dia menjadi wakil bupati, dia menjadi wali kota, gubernur, Iya. presiden misalnya. Dan bukan hanya itu, dia menjadi ASN pun. Dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. Iya. Itu, ya, dia tidak melupakan apa yang menjadi janji-janji politiknya di masa kampanye. Iya. Saya selalu bilang begini, janji politik caleg itu harus dianggap sebagai nubuat. Ya kan dia bilang dia tuntaskan kemiskinan, itu nubuat loh. Kalau dia tidak tuntaskan, berarti nubuatnya tidak genap. Penggenapan nubuat. Di situ dia tidak menjalankan fungsi kenabian. Ya, sebab fungsi kenabian itu adalah menggenapkan nubuat. Kan kalau Anda berjanji bahwa Anda akan tuntaskan kemiskinan, Anda akan tingkatkan kualitas pendidikan, dan Anda tidak bikin apa-apa,
berarti Anda tidak menggenapkan nubuat Anda sendiri. Situ Anda bukan nabi, gitu ya, dan tidak menjalankan tugas kenabian. Jadi pendidikan politik gereja Protestan Maluku itu disasarkan ke situ, membentuk perilaku politik warga sehingga dia bisa betul-betul berjuang bagi kemaslahatan banyak orang. Iya, luar biasa sahabat podcast. Kita baru dapat satu informasi tambahan terkait dengan adanya pendidikan politik juga yang digencarkan oleh Gereja Protestan Maluku. Apakah Bapak juga melihat kenapa seberapa penting pendidikan politik ini bagi warga gereja? Apakah juga ada ketimpangan di sana? Mungkin bisa juga dibuka. Ya, GPM dalam ajaran gereja itu jelas ya, bahwa politik dan demokrasi itu juga adalah bagian dari pelayanan gereja, tapi gereja secara institusional tidak terlibat dalam politik praktis. Ya. Itu kita sepakat. Ya, jadi karena itu tidak usah ditanyakan misalnya Ketua Sinode mau pilih siapa. Itu bukan tema yang penting. Ya. Dan karena itu bagi GPM, pendidikan politik itu harga mati ya, untuk dilaksanakan. Itu salah satu tugas gereja, mencerdaskan warga. Dan itu salah satu bentuk partisipasi gereja dalam hidup berbangsa. Bahwa ada hak yang kita punya sebagai warga negara, tapi juga ada kewajiban sebagai warga negara. Nah, gereja juga punya hak sebagai lembaga untuk dijaminkan, tapi sebagai lembaga, gereja juga punya kewajiban. Nah, melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi GPM, itu kewajiban GPM sebagai bagian dari elemen bangsa untuk memperkuat demokrasi kita. Nah, karena itu saya kira bahwa kalau ada hal yang belum secara maksimal kita lakukan, karena segmen-segmen kita ini masih terpolarisasi. Ya, harus kita jujur bahwa di satu jemaat misalnya karena pilihan politik kita berbeda. Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan pendidikan politik, ya ada partisipan yang hadir di situ, mungkin ada yang lain merasa tidak representatif, ya dicurigai ini sudah untuk kepentingan partai apalah, si A atau si B. Saya kira tidak itu. Dan pendidikan politik GPM itu dilakukan termasuk untuk mengawal proses pemilihan kepala desa, ya, yang berlangsung secara adil. Jadi bukan hanya untuk anggota legislatif, tidak, bahkan untuk kepala desa. Kita selalu meminta di setiap tahapan politik praktis yang berlangsung, mesti ada pastoralia gereja. Pastoralia gereja kepada semua umat melalui pesan gembala untuk menjaga damai, tapi juga pastoralia gereja kepada calon, caleg maupun calkada. Ya, bila mereka adalah warga gereja, itu kita melakukan pendekatan pelayanan pastoralia. Jadi ada percakapan pastoral, misalnya menjelang pemilu, menjelang pilkada, ya, itu ada percakapan pastoral, dan dia berbasis di jemaat, di klasis maupun di sinode. Ya, sangat menarik. Kita hampir menukik ke tujuan besar podcast ini. Ada caleg, ada calkada yang sudah disinggung tadi. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan lah buat kita semua, terutama aktor-aktor politik, untuk bisa menghindari hal-hal yang sebenarnya bisa mendatangkan negatif bagi hubungan persaudaraan dan kekerabatan, juga hal-hal yang harus dilakukan. Karena hari ini bukan hanya aktor politik, tapi juga tim sukses dan segala macam itu lalu membuat hubungan ini rusak. Misalnya ada ujaran kebencian, ada hoax dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para aktor-aktor politik, misalnya yang lagi siap-siap untuk ikut dalam pesta demokrasi di 2024 misalnya, apa yang harus mereka lakukan sehingga kepentingan mereka bisa jalan, tetapi tidak mengabaikan hubungan, tidak mengabaikan persaudaraan dan lain-lain. Ya, pekerja tim sukses itu dalam definisi umum disebut pekerja politik. Ya, sahabat Eliora, ini kita ada di Siota ya.
di Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Saya hanya mau menyampaikan pesan dalam bingkai atau perspektif politik Neolilieta. Iya, iya. Ya, jadi politik persaudaraan. Sebab apa artinya? Ya, apa artinya waktu 5 tahun? Ya, kalau itu hanya harus mengorbankan persaudaraan yang sudah diwariskan leluhur. Iya. Iya. Apa artinya jabatan dan posisi sebagai anggota legislatif, sebagai kepala daerah yang hanya juga 5 tahun. Ya, kalau syukur-syukur bisa 2 periode ya 10 tahun. Ya, kalau itu hanya akan menghancurkan nilai-nilai kebersamaan yang sudah kita rajut bahkan di antara pulau-pulau kita yang kaya ini. Apa juga artinya misalnya gaji yang besar, ya, lalu kita mengabaikan potensi sumber daya alam yang kaya di lautan kita ini, kita di pesisir pantai, walaupun tanah-tanah kita ini tanah-tanah keras. Apa artinya semua itu? Kalau politik Neolilieta itu tidak jadi jiwa, Iya, iya. ya, baik untuk aktor politik, pekerja politik, dan juga bagi masyarakat. Iya. Ya, karena itu saya hanya mau menyampaikan pesan begini. Mari kita bangun rasa percaya masyarakat dengan komunikasi politik yang jujur, komunikasi politik yang santun, komunikasi politik dalam semangat Kalwedo. Ya, Kalwedo yang saya pahami itu menyelesaikan masalah. Mari kita bangun ya komunikasi politik yang seperti itu. Supaya ya seperti hari ulang tahun kita kemarin ya, hari ulang tahun kabupaten dengan tema berlari, mengejar kemajuan itu. Supaya memang MBD ini bisa berlari kencang. Ya, sebab yang mesti membangun daerah ini adalah kita sendiri. Kita sendiri ya. Dan mari kita bangun dari kehidupan persaudaraan kita itu. Di Maluku Barat Daya, kalau Maluku Barat Daya kuat secara politik, Maluku kuat. Iya. Itu luar biasa, Pak. Iya. Kalau Maluku Barat Daya kuat secara ekonomi, Maluku kuat. Kalau orang Maluku Barat Daya itu punya ketahanan ekonomi untuk mengelola potensi sumber daya alamnya dengan maksimal, Maluku kuat. Artinya kita menjadi pusat pertumbuhan baru yang betul-betul beraplikasi langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena Anda jadi caleg, Anda jadi anggota legislatif, jadi kepala daerah, ya Anda harus bikin masyarakat senang, Iya. bahagia, sejahtera, bukan diri sendiri dan kelompok. Iya. Jadi saya kira sudah ada banyak contoh ya dari politisi-politisi baik hati. Apa salahnya kita mengikuti pelajaran positif itu? Iya. Ya, sudah ada banyak juga pengalaman orang berhasil di dalam satu kontestasi politik dan masyarakatnya damai. Iya. Apa salahnya kita ikuti contoh-contoh yang baik itu? Apalagi kita hidup dalam bingkai Neolilieta sebagai sebuah pesan persaudaraan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Dan itu yang memberi ciri kepada kita orang MBD di bumi Kalwedo ini. Iya. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya politik itu bukan sesuatu yang tabu sebenarnya. Ya, sebagai gereja warga tidak gereja. menganggap politik tabu. Ya. Dulu memang warisan teologi kita, karena teologi pietis itu lalu menganggap ya dunia ekonomi dan dunia politik itu tabu. Gereja ini kan membarui dirinya dari waktu ke waktu. GPM ini gereja yang membarui diri dan juga untuk mengubah ya, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya. Dan karena itu kita sudah tidak lagi memandang dunia ekonomi, dunia politik sebagai sesuatu yang tabu, tapi kita melihat itu sebagai ajang pertanggungjawaban iman orang percaya. Iya. Jadi kalau kita bekerja di lahan-lahan kita yang kering dan menghasilkan makanan yang berlimpah, ya, kita membudidayakan ternak kita yang khas di sini misalnya, itu kita bertanggung jawab terhadap dunia ekonomi sebagai ladang pekerjaan kita ya, tempat kita mempertanggungjawabkan iman. Sama dengan politik.
ya untuk urus hidup orang banyak itu sudah menunjukkan sikap iman yang baik. Iya, kita sudah di penghujung dialog kita saat ini, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan maupun harapan, terutama terkait dengan tema dialog kita. Mungkin juga untuk para aktor-aktor politik, juga mungkin harus disampaikan pesan untuk mereka sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab mereka juga yang tadi tidak mengabaikan dan mengorbankan banyak orang, banyak hal yang harus kita jaga tentang persaudaraan dan lain. Mungkin harapan Bapak terkait dengan pelaksanaan hajatan politik yang akan berlangsung di tahun 2024 ini juga bisa Bapak sampaikan lewat kesempatan ini. Ya, sahabat Eliora, saya hanya mau mengatakan yang pertama, marilah kita menjadi warga Gereja Protestan Maluku yang baik. Warga GPM yang baik itu adalah warga GPM yang tahu bahwa kita ini hanya harus menanam dan menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi dimanapun Anda berada, menanamlah dan menyiramlah. Tapi jangan lupa berdoa dan mengandalkan kuasa Tuhan, karena tentu Dia yang memberi pertumbuhan. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga Allah yang tidak boleh dengan mudah dipisahkan, tidak boleh dengan mudah diceraikan, bahkan tidak boleh dengan mudah dihancurkan oleh siapapun dan dalam kepentingan apapun. Karena kita harus menjadi keluarga Allah. Ya, sebab tanggung jawab kita adalah menghidupkan pulau-pulau kita yang kaya, menghidupkan masyarakat kita di seluruh kepulauan ini ya, di Maluku dan Maluku Utara. Itu tanggung jawab kita, itu panggilan iman kita. Yang ketiga, dalam partisipasi demokrasi, yang pertama kepada semua sahabat Eliora dan seluruh warga jemaat GPM ya melalui podcast ini. Kami meminta supaya mari kita menjaga kedamaian yang selama ini sudah diberkati Tuhan kepada kita di pulau-pulau kita ini. Tidak usah lagi saling membenci ya, bahkan juga tidak usah saling menciderai. Karena itu ya ke depan tidak usah mengembangkan politik pembusukan. Ya, satu terhadap lain, apalagi itu akan juga memancing rasa ketidakpuasan pada kelompok yang lebih luas. Jadi mari kita bangun komunikasi-komunikasi yang hangat, komunikasi-komunikasi yang mendamaikan, bahkan dalam kontestasi politik. Yang berikut, berpartisipasilah dalam seluruh agenda demokrasi secara aktif. Ya, terutama nanti, ini masih jauh ya, 2024 masih jauh. Tapi sebagai pesan bersama kita ya, mempersiapkan jemaat lah. Jangan ada yang berpikir untuk jadi golput. Karena kita bertanggung jawab bagi masa depan daerah, kita bertanggung jawab bagi masa depan provinsi, kita bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Jadi, salurkanlah pilihan nantinya sesuai dengan keyakinan dan hati nurani yang murni. Dan berdoalah supaya apapun yang terjadi, pemerintah yang terbentuk dari hasil demokrasi adalah pemerintah yang dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Karena GPM akan tetap bekerja sama dengan pemerintah yang terbentuk dari hasil demokrasi. Dan yang paling penting adalah kita harus bersama-sama mengejar ketertinggalan kita. Ya, tidak ada orang lain, tapi kitalah yang harus melakukannya sambil memelihara persaudaraan kita di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merdeka. Ya, mungkin itu sebagai pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Elifas. Ini menjadi penutup dialog kita di saat ini. Kita ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Pak Pendeta dalam podcast kali ini. Kita berdoa semoga Pak Pendeta tetap diberkati Tuhan dalam tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang dan Kalwedo. Kalwedo.